Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat siswa-siswi SMP Tanjung Palas Tengah dimanapun berada, dan selalu saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kembali pada malam hari ini di kelas online kita dengan menggunakan aplikasi Zoom. Adapun materi pada malam hari ini yang Bapak akan sampaikan mengenai kebugaran jasmani. Silakan disimak dengan baik pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sunardi Hasan selaku guru PJOK di SMPN 1 Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kali ini saya akan memaparkan materi kebugaran jasmani. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan ini sedikit banyak dapat membantu siswa-siswi yang belajar tentang kebugaran jasmani. Adapun capaian kegiatan belajar dari kebugaran jasmani yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, bisa memahami konsep dan peran kebugaran jasmani, memahami hubungan kemampuan biomotorik dengan kebugaran, menganalisa komponen kebugaran jasmani, mengembangkan bentuk latihan kebugaran jasmani. Perlu diketahui bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas selanjutnya. Maksudnya di sini bahwa kebugaran seseorang yang memiliki kebugaran jasmani sesudah melakukan satu kegiatan olahraga, sebagai contoh misalnya permainan bola voli, masih ada sisa tenaga untuk melanjutkan aktivitas fisik lainnya seperti misalnya bermain bulu tangkis atau bermain bola, karena dia memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Adapun manfaat kebugaran jasmani ya tentunya pertama bisa menurunkan berat badan, mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi, serta memberi banyak energi. Komponen kebugaran jasmani. Adapun komponen kebugaran jasmani yang akan saya bahas, yang pertama ada daya tahan, yang kedua kekuatan, ketiga kelentukan, yang keempat ada koordinasi. Daya tahan yang dimaksud di sini ada daya tahan otot lengan dan bahu, ada daya tahan otot tungkai, ada daya tahan jantung dan paru-paru. Untuk daya tahan otot lengan ya tentunya bisa kita melakukan yang namanya push up. Daya tahan otot tungkai dengan lari, daya tahan jantung dan paru-paru bisa dengan misalnya bersepeda dan lain sebagainya. Nah, ini secara jelas di bentuk latihan daya tahan nih. Ada yang pertama ada latihan gerobak dorong. Ini latihan gerobak dorong bisa dilakukan oleh 2 orang. Satu bentuk latihannya, satu berdiri, satunya sambil memegang kaki temannya, kemudian teman tersebut berjalan menggunakan tangannya. Itu yang dikatakan gerobak dorong. Terus yang kemudian ada squat jump, ini untuk daya tahan kaki. Terus kemudian ada jogging, lari 12
menit. Itu untuk ketahanan daya tahan paru-paru dan jantung. Selanjutnya ada prinsip latihan kekuatan. Prinsip seluruh tubuh, pemanfaatan, urutan latihan maupun spesifikasi atau kekhususan. Bentuk latihan kekuatan. Nah, ini ada bentuk-bentuknya yang bisa kita praktekkan di mana saja. Yang pertama ada push up. Itu push up tentunya untuk melatih kekuatan tangan dan otot bahu. Terus kemudian sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Ada latihan beban, dumbbell, bisa otot tangan, bisa otot kaki. Terus ada kemudian yang namanya back up, gunanya untuk latihan kekuatan otot punggung. Prinsip latihan kelentukan. Untuk kelentukan yang pertama harus didahului dengan aktivitas pemanasan. Gunanya apa? Bahwa pemanasan tentunya bisa untuk mengurangi terjadinya cedera pada saat berolahraga. Terus yang kemudian waktu peregangan yang dilakukan sebelum latihan inti. Setelah pemanasan berkisar antara 20 sampai 25 detik untuk jenis peregangan. Gerak yang dilakukan pada saat peregangan tidak boleh menghentak-hentak atau mendadak, tetapi harus perlahan, dan setelah ada rasa sedikit tidak nyaman di otot, ditahan selama waktu yang ditentukan seperti tersebut di atas. Selama proses peregangan, olahragawan tidak boleh menahan napas, tetapi pernapasan tetap harus berjalan normal seperti biasa. Adapun cara pernapasannya, tarik napas dalam-dalam sebelum melakukan peregangan dan keluarkan napas saat peregangan. Peregangan dimulai dari kelompok otot besar terlebih dahulu, baru kemudian kelompok otot kecil. Atau dalam olahraga biasa kita istilahkan itu peregangan statis dulu, baru kita melakukan peregangan dinamis. Selanjutnya bentuk latihan kelentukan ada static stretching, ada proprioceptive neuromuscular facilitation, ada peregangan atau kelentukan balistik. Selanjutnya ada prinsip latihan koordinasi. Bentuk latihan koordinasi dalam waktu pendek dengan membalikan keterampilan gerak yang baru sama atau menyerupai dengan keterampilan teknik cabang olahraganya. Latihan melalui bentuk teknik yang spesifik dengan berbagai tingkat kesulitan dan dalam berbagai situasi. Latihan yang disusun dapat menarik dan meningkatkan motivasi dalam mengadaptasi berbagai keterampilan dengan cepat. Latihan koordinasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan. Latihan koordinasi harus mampu melibatkan berbagai jenis keterampilan gerak pada cabang olahraga lain. Latihan koordinasi dapat diberikan sejak masa anak-anak antara berusia 8 sampai 12 tahun, sehingga pada usia anak tersebut harus sudah dilatih dengan berbagai bentuk latihan koordinasi. Dalam latihan koordinasi, kedua sisi kanan kiri dari anggota badan, tungkai dan lengan harus dilatih secara seimbang. Bentuk latihan koordinasi ada two hand and chest and overpass, dot get game, bentuk permainan yang mengandung unsur pengembangan koordinasi mata, tangan, dan maupun mata kaki. Misalnya satu contoh bentuk latihan koordinasi yaitu ketika kita melempar bola tangan dengan memasang sasaran pada tembok. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana melatih koordinasi antara mata, tangan. Begitupun dengan mata kaki, kita
menggunakan bola sepak bola, terus kemudian kita menggantung sasaran pada gawang atau membuat sasaran pada tembok atau dinding, kemudian kita arahkan ke situ. Demikianlah mungkin yang bisa hari ini saya paparkan tentang materi kebugaran jasmani. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan ini dapat membantu pembelajaran siswa-siswi dimanapun berada. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.